Mengapa kita mengikuti Tuhan? Yaitu agar kita memperoleh kerajaan bersama Tuhan. Menjadi raja bersama Tuhan. Bersama Jerman. Lalu, bagaimana seharusnya kita di dunia ini? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus mengumpulkan uang di bank, berjuang keras untuk menambah saldo di bank itu? Agar jumlah renminbi di dalamnya semakin banyak? Mari kita baca tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Abaikanlah semua itu. Dan kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga. Mari kita baca lagi. Saudara-saudara. Kalian, kawanan domba kecil. Jangan takut. Karena karunia surgawi telah menganugerahkan kerajaan kepada kalian. Apakah kalian akan mengumpulkan harta di dunia untuk diri sendiri? Karena di dunia, ada serangga yang merusak, yang membuatnya berkarat, dan pencuri yang menggali lubang untuk mencurinya. Sebaliknya, kalian malah menjual harta benda kalian, lalu menolong orang miskin, untuk mengumpulkan harta di surga bagi diri sendiri. Karena di surga, tidak ada yang akan berkarat, tidak akan berkarat, dan tidak ada pencuri yang dapat mencurinya. Di manakah harta kalian? Hati kalian pun ada di sana. Bagian ini memberitahu kita untuk tidak mengumpulkan harta di dunia. Karena kita memiliki harapan yang lebih indah di masa depan. Harapan kita tidak di dunia, tetapi di surga. Kita seharusnya mengumpulkan harta di surga. Jadi, bagaimana nasib orang-orang yang mengumpulkan harta di dunia? Harta mereka akan dimakan serangga, akan berkarat, dan akan ada pencuri yang mencurinya. Kita melihat banyak orang kaya di dunia. Mereka pernah bersinar sejenak. Namun, yang anehnya, mungkin setelah beberapa tahun, mereka akan berakhir di penjara atau terjerat hutang. Bahkan jika tidak berutang, mereka memiliki banyak uang di bank, tetapi ketika meninggal, tidak sepeser pun dapat dibawa. Bahkan sering meninggalkan banyak dana, yang kemudian diwariskan kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan orang yang ditinggalkan itu? Anak-anak mereka, yang saling berebut. Untuk merebut dana orang tua. Uang orang tua yang sampai harus dibawa ke pengadilan. Jadi, harta yang dikumpulkan di dunia akan dimakan serangga dan berkarat, dan tidak bisa dibawa pergi sepeser pun. Maka, harta itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan kita. Emas, perak, atau renminbi di dunia tidak dapat menyelamatkan kita. Namun Tuhan berkata, kalian harus menjual harta benda kalian, lalu berikan kepada orang miskin, untuk mengumpulkan bagi diri sendiri. Harta, yakni mengumpulkan harta di surga. Karena harta di surga tidak akan dimakan serangga, tidak akan berkarat, tidak ada pencuri yang bisa mencuri meski telah menggali lubang. Jadi, apa sebenarnya harta di surga? Kita ingat Daud, yang pernah menjadi raja, yang sangat kaya. Ketika hendak membangun bait suci, ia menyumbangkan begitu banyak. Menyerahkan harta bendanya. Ia adalah seorang raja, yang tidak kekurangan apapun. Lalu, apa sebenarnya harta di surga? Harta di surga yang pertama adalah kehidupan kekal. Yang kedua adalah wewenang sebagai raja dan imam. Serta martabat yang mulia. Hal-hal tersebut, jika seseorang menjadi raja, seluruh harta negara menjadi miliknya. Jadi, harta di surga tidak akan pernah berkarat. Mahkota di surga juga tidak akan pernah berkarat. Harta di surga adalah kekal. Sedangkan harta di dunia hanyalah sesaat. Ketika kita, yang mengenal Bapa dan Tuhan, telah meninggal. Kita tidak akan mengumpulkan harta di dunia, tetapi harus mengumpulkannya di surga. Amin.